Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanora Ramadan Dirianto dengan NIM K00252222 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan anatomi blok 1.3. Jadi yang pertama, terkait dengan laporan yang pertama, diberikan kasus berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Jadi yang pertama, di dinding abdomen anterolateral dan posterior itu bisa dilihat pada gambar. Jadi tubuh itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu anterolateral dan posterior. Lalu yang pertama, untuk gambar yang sebelah kanan, dia ini adalah potongan dinding abdomen lateral. Jadi yang terlihat itu adalah musculus obliquus externus abdominis, lalu musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Sedangkan musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis ada di dinding abdomen anterior. Lalu selanjutnya, yang pertama, di lapisan yang pertama itu ada kulit. Nah, yang seperti bisa dilihat di pada gambarnya sebelah kiri. Nah, di kulit itu adalah tempat melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Di situ juga terdiri dari beberapa lapisan dan muskulus. Lalu selanjutnya, gambar yang kedua yang sebelah kanan yaitu adalah fascia superficialis. Nah, dia ini memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikulus dan di bawah umbilikulus. Nah, di superior umbilikulus ini, fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Namun, di inferior dari umbilikulus, pada bagian terdalam dari jaringan subkutan diperkuat oleh banyak serat elastis dan kolagen, sehingga memiliki dua lapisan yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Nah, fascia Kemper ini ketebalan bervariasi dan merupakan situs utama penyimpan lemak. Lalu di fascia Scarpa ini merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Lalu pada pria ini, fascia superficialis ini berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos atau fascia dartos. Lalu sedangkan pada wanita, lapisan superficialis ini merupakan komponen labium majus pudenda. Lalu selanjutnya masih di bagian abdomen anterolateral. Di sini fascia Scarpa merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Nah, di inferior, lapisan ini berlanjut ke paha atau regio femoralis. Namun, tepat di bawah ligamentum inguinale, lapisan ini menyatu dengan fascia profundus regio femoralis atau fascia lata. Nah, pada garis tengah, lapisan ini melekat erat dengan linea alba dan symfisis subpubica. Fascia Scarpa berlanjut ke inferior menuju ke regio perineum sebagai lapisan membranosus jaringan subkutan perineum atau fascia coles atau fascia perineal superficialis. Lalu selanjutnya, arah serabut musculus obliquus externus adalah inferomedial seperti huruf V, lalu arah serabut musculus obliquus internus adalah superomedial seperti huruf A. Lalu selanjutnya ada lapisan fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini merupakan lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Yang gambar yang sebelah kiri. Lalu, yang gambar sebelah kanan, dia ini terkait dengan lapisan peritoneum parietale. Jadi, peritoneum ini dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietale, yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu ada peritoneum viscerale, yaitu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera, abdominis, baik sebagian permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Nah, kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Akibatnya, adanya perputaran saat embrional. Pada saat dewasa, cavum peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua rongga yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Lalu selanjutnya di sini ada cavum peritoneum minor dan cavum peritoneum mayor yang ada pada gambar. Yang bisa ditandai itu yang warna merah itu merupakan cavum peritoneal mayor, lalu yang biru cavum peritonei minor. Lalu selanjutnya di situ ada dinding abdomen posterior. Nah,
Di dinding abdomen posterior itu juga ada beberapa lapisan, tapi tidak sebanyak yang anterolateral. Yang pertama itu ada lapisan kulit, yang kedua fascia superficialis dorsi, lalu yang ketiga ada musculus yang terbagi menjadi yang pertama ada musculus latissimus dorsi, lalu yang lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, dan serratus posterior inferior. Lalu yang lapisan yang ketiga ada musculus multifidus, interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu lapisan yang terakhir atau lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopus, dan musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang terakhir ada peritoneum parietale. Lalu selanjutnya yaitu sistem otot yang ada di abdomen. Nah, otot ini tuh dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Sesuai namanya, merupakan sarung atau vagina pembungkus musculus rectus abdominis atau MRA. Lalu, musculus pyramidalis berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Terletak di depan musculus rectus abdominis bersama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, selanjutnya ada terkait dengan organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Organ intraperitoneal ini adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum. Berada dalam cavitas peritonealis meliputi gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon tarvesrum, colon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan hepar. Lalu, viscera atau organ erythroperitoneal berada di luar kavitas peritoneum, dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Lalu selanjutnya, di viscera retroperitoneal atau set Packard terdiri dari yang pertama S untuk supraneral gland, A untuk aorta, D untuk duodenum, P untuk pankreas, U untuk ureter, C untuk colon ascendens et descendens, K untuk kidney, E untuk esophagus, dan R untuk rectum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan laporan yang kedua. Nah, di sini kita diminta menjelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Jadi, gaster atau lambung adalah organ utama pencernaan yang berbentuk J, fungsinya sederhana, menyimpan makanan sementara, mencampurnya dengan cairan asam, dan mengerusnya. Secara struktur, lambung dibagi menjadi 4 area penting, yaitu kardia sebagai pintu masuk, fundus di bagian atas yang sering terisi gas, korpus atau badan yang sebagai wilayah pencampuran terbesar, dan pilorus di ujung bawah yang merupakan pintu keluar. Nah, dinding lambung ini sangat istimewa karena memiliki 3 lapisan otot, bukan hanya 2, yang memberinya kekuatan luar biasa untuk mengaduk dan menghancurkan makanan. Lalu selanjutnya, kontrol pergerakan makanan di lambung diatur oleh 2 katup otot melingkar yang disebut sphincter. Yang pertama adalah sphincter esophagus bawah atau les. Nah, dia ini terletak di persimpangan esophagus dan kardia. Fungsi utamanya sangat vital, mencegah isi lambung yang asam kembali naik ke kerongkongan. Kegagalan les berfungsi dengan baik adalah penyebab utama penyakit reflux. Sphincter kedua ada sphincter pylorus. Sphincter ini berada di antara pylorus lambung dan usus halus atau duodenum. Fungsinya adalah mengatur laju pengosongan lambung. Ia hanya membuka sedikit demi sedikit, memastikan usus halus menerima makanan atau gimus dalam jumlah kecil sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menetralisir asam dan melakukan penyerapan. Lalu terkait dengan vaskularisasi saraf. Nah, aktivitas lambung ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Kita bisa membagi kontrol ini menjadi 2. Yang pertama ada saraf parasimpati melalui nervus vagus bertindak sebagai stimulator atau gas. Ia meningkatkan motilitas atau kontraksi otot dan mendorong sekresi asam lambung yang kuat. Sebaliknya, saraf simpatis yang berasal dari plexus celiacus bertindak sebagai penghambat atau rem. Ia mengurangi pergerakan dan sekresi lambung saat tubuh dalam kondisi stres. Kontrol ganda ini memastikan lambung bekerja optimal sesuai kebutuhan tubuh. Lalu terkait dengan vaskularisasi suplai darah. Nah, mengenai suplai darah atau vaskularisasi, lambung adalah organ yang sangat dimanjakan. Seluruh suplai utamanya berasal dari satu sumber besar, yaitu truncus celiacus. Nah, dia ini cabang-cabang utamanya seperti arteri gastrika dan gastroepiploika, membentuk jaringan arteri yang kaya di sepanjang kurvatura lambung.
Nah, darah yang kaya nutrisi setelah pencernaan dikumpulkan oleh vena yang mengalir menuju vena porta hepatica untuk diproses lebih lanjut di hati. Sebagai kesimpulan, lambung adalah organ yang sangat terkoordinasi, diatur ketat oleh les dan sphincter pylorus, dan dikendalikan secara halus oleh nervus vagus serta disuplai oleh trunchus caeliacus, memastikan fungsi pencernaan berjalan efisien. Lalu selanjutnya, saya mau mendapatkan sedikit informasi terkait dengan dinding gaster. Dia ini memiliki susunan dari luar ke dalam sebagai berikut. Yang pertama itu ada tunica serosa atau peritoneum visceral gaster berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar dan omentum maius ke arah kolon atau ileum dan diafragma. Lalu yang kedua ada tunica muscularis dari luar ke dalam. Dia itu ada stratum longitudinum. Nah, pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Lalu stratum circularum. Dia ini ada pada daerah duodenopyloricae menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pyloricus. Lalu ada stratum obliquus pada daerah curvatura minor membentuk canalis gastricus Waldeyer. Canalis ini menghubungkan pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Ini terjadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventrikulus kosong, sehingga pada orang-orang yang mencoba bunuh diri dengan menelan zat beracun biasanya mengalami kerusakan pada canalis gastricus. Lalu yang ketiga ada tunica submucosa, lalu yang keempat ada tunica mucosa. Nah, bisa dilihat pada bagian-bagiannya itu, gasternya itu memiliki beberapa bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan laporan yang ketiga. Nah, dia ini diminta untuk menjelaskan terkait dengan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi, appendix ini adalah organ kecil berbentuk kantung yang menempel pada sekum atau bagian awal usus besar. Nah, letaknya ini bervariasi karena appendix cukup fleksibel, namun semua posisi merujuk pada sekum sebagai pangkalnya. Berdasarkan posisi ujungnya relatif terhadap sekum, variasi letak appendix yang utama meliputi yang pertama ada retrosecal atau retrocaecal. Nah, dia ini letak paling umumnya sekitar 65%, appendix berada di belakang sekum. Posisi ini sering menyebabkan gejala yang tidak khas karena sekum dan peritoneum melindungi appendix yang meradang dan dari kontak langsung dengan dinding perut. Lalu ada pelvic, dia ini posisi kedua paling umum sekitar 30%. Nah, appendix ini menggantung ke bawah, masuk ke dalam rongga panggul atau pelvis. Lalu yang ketiga ada subseccal atau subcaecal, dia ini appendix berada di bawah sekum. Lalu ada preileal, appendix yang berada di depan ileum terminalis atau bagian akhir usus halus. Lalu ada postileal, yaitu appendix berada di belakang ileum terminalis. Letak appendix yang paling sering dikaitkan dengan nyeri akut adalah titik di dinding perut yang secara klinis diukur untuk menentukan lokasi peradangan appendix. Lalu, titik pengukurannya yaitu titik McBurney atau McBurney points. Titik McBurney adalah lokasi di mana rasa sakit biasanya paling intens pada kasus appendicitis akut, khususnya ketika appendix berada di posisi anterior atau depan atau lateral, yaitu samping. Nah, nama garisnya itu adalah garis spino-umbilical kanan. Nah, pengukurannya itu garis imaginer ditarik dari spina iliaca anterior superior atau SIAS kanan ke umbiliculus atau pusar. Nah, letak titik ini berada pada perbatasan sepertiga lateral dan 2/3 medial dari garis spino-umbilical kanan atau kira-kira sepertiga jarak dari SIAS ke umbiliculus. Lalu selanjutnya ada appendix vermiformis. Nah, yaitu letak appendix menurut garis Monroe-Finger diukur dari SIAS dextra ke umbiliculus. Pangkal appendix terletak sepertiga lateral garis Monroe-Finger yang disebut sebagai titik McBurney. Menurut garis Lanz, dia itu diukur dari SIAS dextra sampai SIAS sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Lalu ada appendix vermiformis, yaitu variasi letak appendix, bisa dilihat pada gambar. Di ini ada beberapa sisi. Yang pertama ada appendix retrocaecal, appendix posterialis, appendix pelvicum, appendix periilealis, dan appendix subcaecalis. Nah, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, pada postileal itu berada pada arah jarum jam 1 sampai 2. Lalu di preileal itu ada 1 sampai 2. Juga, lalu di pelvis itu ada di jam 5, lalu ada subcaecal itu di
jam 6, lalu yang terakhir dari retrokekal itu di jam 11. Jadi di letak appendix ini bisa diukur berdasarkan arah jarum jam. Nah, tambah informasi terkait dengan letak appendix, yaitu merupakan tonjolan buntu dari bagian apes caecum yang kaya akan jaringan limfoid. Nah, dasar ini melekat pada permukaan posteromedial caecum di bawah junctura coelocaecalis. Panjang appendix vermiformis bervariasi dari 6 sampai 13 cm. Diliputi seluruhnya oleh peritoneum yang melekat pada lapisan bawah mesenterium intestinum tenu melalui mesenteriumnya sendiri yang pendek yang dikenal sebagai mesoappendix atau mesenteriolum. Mesoappendix basilateral, vena appendicularis, dan saraf-saraf. Lalu, tambahan untuk terkait dengan retrocaecal dan sebagainya, yaitu terletak di belakang caecum mengarah ke atas merupakan bentuk paling umum. Lalu appendix posterialis terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Lalu ada pelvicum ini mengarah ke bawah melewati poses mayor dan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Lalu preilialis terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Lalu yang subcaecalis yang terakhir itu terletak descendens ke caudal. Baik, begitu penjelasan terkait dengan laporan anatomi blok 1.3 yang sudah disajikan pada slides. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.